Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu antikumul jannatu rusmuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jika ada yang bertanya, metode apakah yang paling baik, yang paling bagus dalam mentafsirkan Al-Quran, maka jawabannya sebaik-baiknya mentafsirkan Al-Quran adalah dengan mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Karena ayat yang bersifat umum di satu tempat akan dijelaskan secara rinci dalam ayat yang lain. Dan begitu pula ayat yang bersifat ringkas akan dijelaskan juga di ayat yang lain. Namun ketika dalam mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran masih menyulitkan, maka hendaklah seseorang yang menafsirkan Al-Quran itu mentafsirkannya dengan as-sunnah atau dengan al-hadis. Karena as-sunnah itu sebagai penjelas dan penerang bagi Al-Quran. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan setiap apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW adalah hasil dari apa yang dipahami dari Al-Quran. Karena Allah berfirman langsung tentang hal tersebut dalam surat An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil kha'inina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang khianat. Lalu Allah berfirman lagi dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Dan surat An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, maksudnya Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku dikaruniai Al-Quran dan yang semisal dengannya, yakni as-sunnah. Karena as-sunnah juga itu sendiri turun kepada beliau SAW sebagaimana wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya saja sunnah itu tidak dibacakan sebagaimana Al-Quran yang dibacakan. Maka ketika seseorang menafsirkan Al-Quran, maka seharusnya menafsirkannya dengan Al-Quran itu sendiri. Namun jika tidak mendapatkannya, maka hendaklah dia menafsirkan dengan As-Sunnah. Rasulullah SAW juga bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman. Beliau SAW bertanya, dengan apa engkau akan memutuskan perkara? Mu'adz menjawab, dengan kitabullah. Lalu Nabi bertanya lagi, jika tidak mendapatkannya, Mu'adz menjawab dengan sunnah Rasulullah. Beliau bertanya lagi, jika tidak mendapatkannya, maka Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad. Lalu beliau menepuk dada Mu'adz bin Jabal seraya bersabda, segala puji bagi Allah yang telah meneguhkan utusan Rasulullah dengan apa yang diridai oleh Rasulullah. Maka dari itu ketika kita menafsirkan Al-Quran, maka yang pertama adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Lalu yang kedua, ketika kita tidak mendapatkannya di Al-Quran, maka kita mencarinya di As-Sunnah. Lalu ketika tidak mendapatkan di As-Sunnah, di Sunnah, maka hendaklah seseorang yang menafsirkan Al-Quran itu mengembalikannya kepada perkataan para sahabat
Jadi cara metode penafsiran yang ketiga yaitu dengan cara menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat adalah orang yang paling mengetahui dan orang yang telah menyaksikan turunnya Al-Quran dan kejadian-kejadian penting yang terdapat di dalamnya. Selain itu, para sahabat juga memiliki pemahaman yang benar. Mereka memiliki ilmu yang baik dan amal soleh yang mereka lakukan itu adalah amal soleh yang luar biasa. Terlebih ulama-ulama dan para pembesar mereka seperti Khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan para ulama-ulama yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang bisa dibilang orang yang faham dengan Al-Quran. Orang yang mengetahui tempat turunnya Al-Quran dan tentang apa ayat itu turun. Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari berkata dari Abu Duha dan Masyruk, dia berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, demi zat yang tidak ilah selainnya, tidak ada satu ayat pun yang turun dari kitabullah Al-Quran kecuali aku telah mengetahui tempat turunnya dan tentang apa ia diturunkan. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan bahwa semua ayat Al-Quran itu dia tahu tempat turunnya di mana dan tentang apa ayat itu diturunkan. Dan dia berkata lagi, seandainya aku mengetahui tempat seseorang yang lebih mengetahui Al-Quran daripadaku dan hanya bisa didatangi dengan mengendarai hewan tunggangan, niscaya aku akan mendatanginya. Jadi bisa dibilang Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat yang sangat tahu tentang Al-Quran itu sendiri. Dan para sahabat lainnya juga itu adalah para sahabat yang dalam mengetahui dalam pemahaman Al-Quran. Jadi Al-Amasi juga berkata dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, seseorang di antara kami jika belajar 10 ayat Al-Quran, maka dia tidak akan menambahnya, sehingga ia memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Jadi ketika para sahabat itu mempelajari 10 ayat Al-Quran, mereka benar-benar memahami ayat tersebut. Mereka tidak akan menambahnya, mereka tidak akan mengganti ayat yang lain sebelum mereka benar-benar paham dengan apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Makanya ketika kita menanyakan tentang pemahaman para sahabat tentang Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang sangat paham dengan isi Al-Quran itu sendiri. Dan juga ada sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, anaknya paman Rasulullah SAW. Dia adalah seorang penerjemah Al-Quran. Beliau, Abdullah bin Abbas itu diberkahkan dengan doa Rasulullah SAW kepadanya, di mana Nabi pernah bersabda tentang beliau. Nabi mendoakan beliau Abdullah bin Abbas dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa'allamhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah ia dalam urusan agamamu dan ajarkanlah kepadanya ta'wil. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari berkata dari Al-Amasi dari Muslim dari Masyruk bin Abdullah bin Mas'ud berkata, sebaik-baiknya penerjemah Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Demikian juga Ibnu Jarir meriwayatkan dari bin Dar, dari Ja'far bin Aun, dari Al-Amasi dengan redaksi yang sama. Jadi penerjemah terbaik dari para sahabat itu adalah Abdullah bin Abbas. Lalu apabila seseorang yang ingin menafsirkan Al-Quran, dia menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, lalu menafsirkan Al-Quran dengan Sunnah,
lalu menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat juga masih belum ditemukan, maka para ulama tafsir itu menafsirkan Al-Quran merujuk pada perkataan para tabi'in. Banyak para tabi'in dari murid-muridnya para sahabat seperti Mujahid bin Jibrin, karena dia laksana ayat di dalam tafsir sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq dari Mujahid. Ia berkata, aku perlihatkan mushaf kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali dari surat Al-Fatihah hingga akhir, yaitu sampai surah An-Nas. Setiap ayat aku selalu mau berhenti untuk menanyakan maksud ayat tersebut kepadanya. Jadi dia selalu menanyakan apa maksud dari ayat tersebut. Imam At-Tirmidzi juga mengatakan dari Ma'mar dari Qatadah, dia berkata, tidak ada satu ayat pun yang terdapat dalam Al-Quran kecuali aku telah mendengar suatu keterangan darinya. Ibnu Jarir berkata dari Utsman Al-Makir dari Ibnu Abi Malikah, dia berkata, saya pernah melihat Mujahid menanyakan tafsir Al-Quran kepada Ibnu Abbas, dan di sampingnya terdapat sekretarisnya Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas berkata, tulislah hingga ia menanyakan semua tafsirnya. Oleh karena itu, Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, jika datang kepadamu tafsir dari Mujahid, maka itu sudah cukup. Kenapa? Karena Mujahid ini adalah orang yang adalah tabi'in yang faham dengan tafsir Al-Quran. Karena beliau langsung belajar dari ahlinya, dari Ibnu Abbas. Demikian juga ada Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Atha bin Abi Atha bin Astaga, apa sih? Atha bin Abi Rabbah. Lalu ada Al-Hasan Al-Basri, Masruq bin Al-Adda, Sa'id bin Musayyid, Abdul Aliyah, Ar-Rabi' bin Anas, Qatadah, dan lain sebagainya. Jadi ketika disebutkan pendapat-pendapat mereka dalam menafsirkan ayat Al-Quran, dan terjadi lafaz yang berlainan dalam ungkapan yang mereka gunakan, maka orang yang tidak memiliki banyak ilmu akan menganggapnya sebagai perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan mereka, para tabi'in. Padahal tidak demikian. Jadi di antara mereka ada yang menjelaskan suatu perkara sesuai dengan kebutuhan, dengan kondisi saat itu. Jadi itu adalah beberapa cara menafsirkan Al-Quran, yaitu dengan cara pertama menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah, yang ketiga menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat, yang keempat menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Dan yang perlu dihindari adalah menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, atau dengan pendapatnya sendiri, dengan logikanya sendiri. Menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu itu hukumnya haram. Jadi Mu'ammal menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, man qala fil Qur'ani bi ghairi ilm falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka. Makanya
ini harus dihindari. Kita kembali lagi dalam menafsirkan Al-Quran itu merujuk pada 4 cara tadi, yaitu dengan Al-Quran itu sendiri, dengan As-Sunnah, dengan perkataan para sahabat dan perkataan para tabi'in. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih kurang banyak pemahaman dalam ilmu tafsir. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.